Thank you Mas Andi udah ngajarin tadi beberapa gerakan teknik yoga. Enak loh ternyata nih gadget lover. Oke, aku mau nyoba gadget lover dulu nih. Halo gadget lover. Kali ini kita suasananya agak berbeda dan kebetulan aku lagi bersama Bung Andi. Halo, halo. Ini baru pertama kali nih kayaknya nih. Iya, baru pertama kali kita interview dan juga baru pertama kali interview dengan sangat sehat. Kita anak muda maksimal nih, ngobrol sambil yoga, ya, olahraga. Ini baru pertama kalinya Bung Andi hadir di Gadget Empire secara eksklusif, langsung ngobrol. Nah, aku mungkin akan memperkenalkan dulu, memperkenalkan diri lah untuk Gadget Lover. Untuk Gadget Lover mungkin yang belum kenal, nama saya itu sebenarnya Andi Renreng, cuman biasa dipanggil dengan Bung Andi. Nah, saya di sini tuh sebagai Head of Marketing dari Poco Indonesia. Saya disuruh untuk memberikan informasi tentang Poco dan melebarkan sayapnya Poco semakin bisa diterima di kalangan anak muda di Indonesia. Nah, aku mau nanya nih, kenapa sih namanya Poco, Bung Andi? Oke, sebenarnya Poco itu tidak punya arti khusus, cuman kalau misalnya dipecah, Poco itu stand dari powerfully cool. Tapi sebenarnya kita juga punya filosofi. Poco itu kalau misalnya dilihat dari bahasa Spanyol, artinya itu El Poco. El Poco itu artinya kecil. Nah, ini sama dengan filosofi yang dibawa dari kakak kita nih, Xiaomi. Xiaomi kan artinya juga dari beras kecil, gitu loh. Maksudnya kita itu dari sesuatu yang kecil tapi bisa memberikan dampak yang besar terhadap dunia. Sekaligus karena namanya Poco, penyebutannya pun juga Poco, karena banyak banget orang menyebutnya Poco. Poco gitu loh. Misalnya, kan agak aneh nih kalau misalnya nyebutnya Coca-Cola. Benar. Aneh kan? Jadi, makanya kita juga kalau nyebutnya Poco juga aneh sebenarnya, karena artinya juga beda. Gitu. Nah, aku mau nanya lagi nih, Bung Andi, progres Poco di Indonesia seperti apa? Nah, ini kan udah hadir sejak debut pertamanya itu Poco F1 ya. Progresnya seperti apa? Terus apa aja yang udah dicapai selama ini? Oke. Jadi pada saat hadir Pocophone F1, namanya waktu itu masih Pocophone F1. Sebenarnya itu dihadirkan buat pengguna kita yang pengen balik ke basic. Mereka hanya butuh performa. Di zaman 2018 itu udah mulai banyak tuh smartphone yang mulai lebih mengedepankan selfie kamera. Terus ada fitur lain, misalnya desainnya mulai dibentuk-bentuk. Nah, tapi ternyata banyak sekali permintaan dari pengguna kita. Gua nggak peduli kamera, gua nggak peduli desain, gue cuma peduli performa. Nah, disinilah kita mendengar, makanya kita menghadirkan Pocophone F1 pada saat itu. Jadi kita mencoba untuk memberikan orang-orang yang hanya peduli dengan spek, kita hadirkan pada saat itu Snapdragon 845. Nah, kenapa Pocophone bisa hadir dengan mulai dari 4 jutaan? Karena emang kita benar-benar fokus di performa. Dari situ tuh banyak sekali Mbak yang mulai gempar, mulai mencoba dengan Pocophone F1 karena orang-orang yang butuh performa, demand-nya terlalu tinggi. Mereka pengen main game dan mereka mendapat jawaban. Dari Pocophone F-Series itu kita mulai, walaupun kemarin itu agak sedikit lama, tapi kita hadir dengan Poco F2 Pro. Poco F2 Pro itu kita sudah mendengar gitu loh. Oke, boleh dong lu performa tapi lu tambahin sedikit dong gitu loh. Di situ kita hadir Poco F2 Pro dengan Snapdragon 865 lagi-lagi kita coba untuk merusak pasar lah. Lagi-lagi merusak pasar. Merusak pasar. Poco F2 Pro itu sedikit kita ulang Snapdragon 865 pop-up kamera, AMOLED. Karena kita brand komunitas, jadi kita emang mendengarkan lo maunya gimana sih gitu loh. Apa? Oh ini kayak gini. Oke, kita pertimbangkan dan kita memberikan jawaban. Terus setelah itu ada Poco F3. Tapi menggembarkan banget nih. Karena dari awal dia rilis sampai tahun ini itu masih banyak dicari. Masih banyak sekali dicari. Karena Poco F3 itu hadir dengan Snapdragon 870 dan yang pertama di Indonesia. Baru kita masuk ke Poco F4. Yang paling menggemparkan adalah Poco F4 kita itu pada saat penjualan Poco F series penjualan pertamanya itu bisa terjual 9.000 unit. Ini adalah satu
pencapaian yang luar biasa ya. Jarang bisa dilakukan. Nah, aku mau nanya lagi nih Bung Andi, kan Bung Andi ini mewakili brand yang bisa dibilang most of the time yang ngasih produknya itu dengan harga yang merusak pasar. Aslinya ini, seorang Bung Andi ini sebagai bos itu seperti apa sih? Oke, jadi sebenarnya antara Poco yang memberi influence ke gua atau gua yang memberikan influence ke Poco gitu. Tapi emang sebenarnya karakter Poco dan karakter gua sendiri itu bisa dibilang tidak ada irisan. Kalau misalnya lihat, oke, sebuah brand itu punya namanya value. Value-nya Poco itu ada bold, different, disruptive, berani, beda, dan mengebrak gitu loh. Nah, dan seperti itulah gua. Seperti itulah. Jadi dengan kehidupan sehari-harinya tidak ada gap antara produk dan Bung Andi itu hampir tidak ada irisan. Oke Bung Andi, untuk di tahun 2023 nih, strategi yang dijalanin Poco seperti apa? Strateginya adalah kita tetap membawa extreme performa dan extreme price, dan mungkin cuman di sini saya akan kasih tahu bocoran kalau misalnya kita akan ada untuk menjawab permintaan-permintaan dari Poco fans, akan ada satu produk yang emang khusus untuk penjualannya di online. Online. Jadi sebenarnya gini, Poco itu sebenarnya online brand, dan di Indonesia kita sadari penetrasi pembelian masyarakat itu masih 80-20%. Kalau misalnya rata-rata 70-30%, 70 offline, 30 online. Bahkan di Jakarta sekalipun masyarakat itu masih lebih prefer untuk beli offline. 70% dan 30% online. Gue pribadi, gue banyak melakukan pembelian secara online, tapi gue lebih prefer offline. Karena gue tipikalnya orangnya nggak mau nunggu. Benar. Karena duit beli langsung gitu loh. Karena kalau misalnya ini lama nunggu dulu, terus nanyain lagi nih ke delivery-nya udah sampai mana gitu, gua nggak ini gitu loh. Jadi kayaknya kalau belanja itu nggak ngelihat barangnya langsung kayaknya kurang afdol ya. Iya. Experience-nya itu belum dapat. Iya benar. Kalau belanja online rasanya kurang greget gitu. Iya benar. Belum lagi pengirimannya bisa sampai 2-3 hari ya. Iya. Nah ini kedepannya Poco gimana? Salah satunya adalah kita akan datang menghadirkan beberapa produk yang emang sangat ditunggu-tunggu. Kita mencoba strategi, mungkin kita ada produk yang khusus di online penjualannya. Jadi mungkin teman-teman atau Poco fans yang ini siap-siap aja, karena informasi-informasi kita itu selalu kita reveal di sosial media. Jadi jangan lupa untuk follow sosial media Poco. Terus kita akan tetap memberikan kejutan-kejutan dengan penetrasi kita ya sebagai brand. Kita itu akan tap in ke beberapa komunitas yang Gen Z banget, karena itu memang target audiens kita. Dan yang paling penting adalah di tahun 2023 kita akan lebih smart untuk menghadirkan sebuah produk gitu loh. Jadi gue bisa pastikan untuk di tahun 2023 produknya juga produk yang kalian tunggu-tunggu. Ini mungkin banyak banget pertanyaan juga nih dari para gadget lover. Kenapa ini sasaran dari Poco ini anak muda? Dan gimana pandangan Poco sendiri terhadap generasi sekarang? Kenapa target kita anak muda? Karena kita pengen anak muda ini akan menjadi orang-orang yang akan memimpin dunia beberapa tahun lagi. Dan anak muda sekarang itu sangat memiliki demand yang unik. Banyak mau, tapi mau dapat semuanya. Dengan kemampuan yang mereka miliki. Demand mereka tinggi gitu. Nah di sini kita mencoba, Poco itu bukan hanya mencoba menghadirkan teknologi-teknologi yang mereka butuhkan, tapi nilai-nilai kehidupan yang sesuai dengan mereka. Oke, sesuai dengan generasi sekarang. Generasi anak muda. Kami selalu melihat anak muda ini adalah salah satu aset bangsa. Oke, dengan memberikan teknologi-teknologi yang terbaik, ini akan juga memberikan kualitas anak muda kita di Indonesia menjadi baik ke depannya. Kita juga bukan hanya memberikan teknologi atau akses teknologi yang the latest teknologi, tapi kita juga mempunyai spirit. Kita juga memberikan spirit menjadi anak muda yang maksimal, anak muda yang positif. Dengan Poco
kita selalu memberikan spirit-spirit itu. Banyak sekali kegiatan-kegiatan kita yang sangat memberikan contoh anak muda menjadi generasi maksimal. Contohnya apa yang kalian punya dari smartphone. Misalnya kalian punya Poco M4 Pro, kalian bisa menggunakan Poco M4 Pro kalian untuk kegiatan entertainment. Terus kalian juga bisa menggunakan Poco M4 Pro atau Poco yang lain untuk kegiatan multimedia. Contohnya lagi, ada Poco M5s, ada Poco M5. Poco M5 mungkin bisa digunakan sebagai anak-anak muda yang pengen lebih ke performa dan dia pengen latihan sebagai gamer. Poco M5s kalian bisa memaksimalkan konten karena ada beberapa fitur. Salah satu fiturnya adalah Sky Filter. Dan itu anak-anak muda sekarang, Gen Z itu pengen cepat. Cepat mereka, cepat banget. Cepat dan kualitasnya harus terjaga. Nah, kemarin itu kan hadirnya Poco Buds Pro Genshin nambah 10 varian limited edition gadget yang resmi hadir di Indonesia. Nah, jika nanti ada seri limited edition lain, terutama smartphone, apakah Poco berani buat memasukinya lagi nih, Bung? Gua akan sangat tegas menjawab berani sekali. Gitu. Berani sekali. Berani. Kenapa? Karena demand-nya banyak. Karena walaupun dia nggak suka secara koleksinya, pasti kita menghadirkan produk yang performanya ekstrim dengan harga yang ekstrim. Jadi sebagai penggemarnya mungkin ini akan menjadi sesuatu item yang sangat ditunggu gitu. Tapi mungkin buat orang mainstream, orang-orang kebanyakan, dia akan melihat dari fungsinya. Produk-produk kita pun ternyata, walaupun ini Poco, sebenarnya kita menargetkan ke niche. Orang-orang yang sangat mementingkan performa. Tapi ternyata banyak sekali yang bisa menerima Poco. Makanya kemarin di tahun 2022 kita menghadirkan series terbaru. Itu ada C-Series dengan Poco C40. Itu adalah jawaban kita ke market Indonesia untuk bisa melebarkan sayap kita. Dan ini tuh karakternya emang orang-orang yang secara performa, secara desain, dia nggak terlalu berpikir banyak, dia hanya menginginkan sesuatu yang unik dari Poco. Gitu loh. Bentar lagi kita akan ada kolaborasi. Aja berarti kalau akan keluar kolaborasi. Bung Andi udah ngomong begini berarti bentar lagi nih gadget lover kita seru banget. Tunggu aja ya. Seru banget dan ini kolaborasi ini. Jadi kalau misalnya brand komunitas, kita nggak serta-merta statement, iya kita brand komunitas. Ini adalah permintaan dari beberapa komunitas. Kita dengar dari beberapa teman-teman media, kita dengar dari teman-teman reviewer, kita dengar dan kita realisasikan. Jadi kalau kalian misalnya ada ide, ada masukan, silakan. Kita sangat terbuka. Nah, ini kapan hadirnya tablet? Pertanyaan titipan nih dari teman kita. Karena yang lain tuh udah pada keluarin tablet. Pada saat kita menghadirkan suatu produk itu ada dua hal. Pertama kita berdasarkan riset internal. Jadi ada tim yang meriset gitu loh, sesuai market apa yang dibutuhkan. Yang kedua adalah kita mendengar dari komunitas, dari fans gitu loh. Ini adalah dua dasar basic kita menghadirkan atau membawa sebuah produk. Jadi kalau misalnya kita lihat Poco fans sudah banyak demand dan riset sesuai analisa tab itu dibutuhkan untuk Poco, maka kita akan menghadirkan. Pasti kita akan menghadirkan. Nah, ini pertanyaan terakhir nih buat Bung Andi. Buat tahun 2023 nanti mungkin ada yang mau disampaikan ke gadget netizen, gadget lover yang nonton bocoran atau kejutan dari Poco di tahun depan? Kalau kemarin ada yang banyak nanya, tapi gue nggak nyebutin seriesnya. Bung, series ini kenapa nggak masuk tahun ini? Series ini nggak ada masuk tahun ini. Tenang, itu akan kita bawa kejutan. Itu akan terjawab di tahun depan. Kita akan bawa kejutan. Yang udah titik pertanyaan berarti udah terjawab. Yang kedua, ada kolaborasi lagi dong yang khusus gitu loh. Akan ada juga dalam waktu dekat. Nah, dan ini itu tuh buat yang limited edition tadi ya. Ini tuh dan sangat catchy banget ya, sangat gua aja nggak sabar. Gua nggak sabar untuk Jadi ini. Penasaran ini. Iya benar. Yang ketiga, kita akan memberikan sesuai janji kita produk-produk yang ada di tahun 2023 itu tetap
tetap selalu hadir dengan extreme performa, dengan extreme price. Oh dia, gebrakan satu lagi. Oke, apalagi? Mudah-mudahan bisa berjalan mulus di 2023. Kita akan memberikan konsep baru dari sebuah pengalaman pada saat kalian membeli sebuah smartphone. Wow, berarti nanti akan ada tempat experience yang memberikan pengalaman. Soalnya kan yang di sana aku udah pernah tuh tempat experience yang itu pertama di dunia loh. Pertama di dunia, dan nanti bakalan ada lagi. Ada lagi yang beda. Itu aja udah keren banget loh. Jadi penasaran. Thank you banget nih Bung Andi udah mau gue belajar. Namaste. Namaste juga udah ngajarin Bung Andi. Thank you banget udah ngobrol-ngobrol di penghujung tahun 2022 ini. Sekali lagi sukses buat Bung Andi. Sukses juga buat pokoknya jaya. Terima kasih juga buat Gadget Empire, Gadget Lover, Gadgetizen. Gua harap kalian semua juga akan semakin sehat yang pertama. Yang kedua, semakin bijak tahun 2023, semakin lebih pintar untuk memilih kebutuhan dari sebuah smartphone dan teknologi. Dan yang paling penting adalah ayo bareng-bareng dari sekarang untuk berani mewujudkan mimpi. Jadilah generasi maksimal dengan pokoknya beraksi. Gas. Thank you semuanya yang udah bergabung, dan jangan lupa kritik saran kalian masih Pak Gadget tunggu di bawah. Akhir kata, Pak Gadget pamit. Wassalamualaikum, sampai ketemu di Tech Talk berikutnya.